anak-anak Ibu, jumpa lagi bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rosmoli Marbun. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas syukur sebagai citra Allah. Dalam pertemuan yang sudah kita lalui, kita sudah membahas tentang kemampuanku terbatas. Baik anak-anak Ibu, sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena sekarang kupersembahkan seluruh jiwa ragaku, sebab tiada perbuatan maupun belas kasih-Mu. Terang sinar matahari dan kebutuhan hidupku, juga putramu sendiri Kau berikan padaku. Syukur dan terima kasih kuucapkan kepadamu. Buatlah hidupku ini mengandalkan cinta-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu, kita akan masuk ke dalam topik pembelajaran pada hari ini tentang syukur sebagai citra Allah. Baik anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, mari kita sama-sama mengamati sebuah gambar. Sebelum kita mengamati sebuah gambar, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini, menjelaskan makna hidup sebagai anugerah Allah, menceritakan atau men-sharingkan tentang pengalaman yang indah dalam kehidupan, mengamati sebuah gambar, apa arti bersyukur, apa yang bisa kita syukuri, menjelaskan makna hidup sebagai anugerah, dan masih banyak lagi topik pembahasan yang kita harus pelajari. Baik anak-anak Ibu yang Ibu kasihi, pada slide pertama ini mari kita sama-sama mengamati sebuah gambar. Ini gambar yang kita amati ini adalah seorang laki-laki yang sedang mengucapkan bersyukur, syukur atas hidup yang diberikan. Apa perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Yang gambar pertama ada yang seorang laki-laki yang mengangkat tangan, yang kedua ada seorang laki-laki yang sedang berlutut. Itulah perbedaan di antara kedua gambar tersebut. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam apa arti bersyukur. Bersyukur ialah berterima kasih kepada Allah atas keberadaan diri kita telah diciptakan sebagai citranya. Masuk kita ke slide ketiga, apa yang bisa kita syukuri adik-adik? Yang bisa kita syukuri yaitu keberadaan diri kita. Kemudian hal yang Allah karuniakan kepada kita apa saja? Misalnya akal budi kita, kesehatan kita, perlindungannya, berkatnya, talenta kita, dan juga keunikan kita. Baik anak-anak Ibu, di slide keempat ini kita akan menjelaskan makna hidup sebagai anugerah Allah. Makna hidup merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah yang patut disyukuri karena dalam situasi apapun Allah senantiasa terlibat di dalamnya. Dalam kehidupan kita banyak sekali sesuatu yang pantas kita syukuri. Bersyukur bukan hanya dalam hal perkara-perkara besar, justru hal sederhana juga perlu juga kita syukuri. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal atau perkara sederhana yang kita alami. Misalnya kesehatan, kemudian pergi ke sekolah, menyantap makanan, dan juga banyak di sekitar yang perlu kita syukuri, keluarga kita, orang tua kita, orang yang kita sayangi. Kemudian mengapa kita harus bersyukur? Sebab Tuhan adalah sumber hidup kita. Kita membutuhkan Dia hadir dalam hidup kita. Baik anak-anak Ibu, mari kita sama-sama mengambil kitab suci kita. Kita buka kitab suci kita bab Lukas, Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita sama-sama menyimak dan juga membacanya. Judulnya itu tentang ke-10 orang kusta adik-adik. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Baik anak-anak ibu memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu, mengapa Yesus ingin agar kita meniru teladan orang Samaria? Karena orang Samaria selalu mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena Tuhan telah menyembuhkan orang Samaria yang ke-10 orang kusta tersebut. Baik anak-anak ibu masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita banyak sekali sesuatu yang pantas disyukuri, akan tetapi umumnya manusia kurang mau mengucap syukur. Dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 tadi dikatakan ke-10 orang kusta dikatakan tahir semuanya setelah di perjalanan. Namun yang kembali kepada Yesus hanya 1 orang saja yang mengucap syukur. Hal itu pun juga tidak sebanding, karena 9 orang lagi tidak kembali mengucap syukur. Berarti adik-adik yang ibu kasihi, anak-anak ibu yang ibu kasihi, bersyukur anak ibu, bersyukur bukan hanya dalam hal perkara besar saja, tetapi hal sederhana juga harus kita syukuri. Itulah anak-anak ibu. Dalam kehidupan manusia, kita juga mengalami kesenangan, ketidaksenangan, sukacita maupun duka cita, kelebihan ataupun kekurangannya. Maka tugas kita yaitu mengambil hikmah dari pengalaman tersebut, karena dengan demikian manusia itu dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Baik, kita lanjut ke slide. Apa yang kamu ketahui tentang kebaikan Allah yang pernah kamu alami di hidupmu? Pasti Allah memberikan kamu kesehatan, diberi orang tua dan saudara yang baik, dan masih banyak lainnya. Kemudian hidup sebagai citra Allah itu dianugerahi. Mengapa kita tidak boleh memandang hidup sebagai beban? Agar kita tidak memandang hidup sebagai kegagalan, agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kekecewaan, mudah putus asa, dan juga takut gagal. Kemudian anak-anak ibu, mengapa kita tidak boleh memandang hidup sebagai takdir? Agar kita tidak bersikap pasrah, menyerah dengan keadaan kegagalan, tetapi kita harus kreatif, proaktif, dan punya motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk maju. Jadi anak-anak ibu, ketika kamu sedang sedih, ketika kamu sedang senang, jangan lupa kamu mengucapkan kata bersyukur. Misalnya kamu sedang kemalangan gitu, jangan langsung putus asa. Kamu harus berjuang, berikan motivasi untuk hidupmu, berikan motivasi biar bagaimana kehidupanku lebih baiknya gitu. Kemudian anak-anak ibu, mengapa kita harus memandang hidup sebagai seni? Agar kita tidak cepat puas atas keberhasilan, tidak hanyut dalam kesedihan saja, dan tidak cepat merasa senang, karena kita yakin hanya dengan kerja keras, maka kesuksesan yang kita cita-citakan akan terwujud, ataupun kesuksesan akan kita raih. Kemudian yang kedua itu, sebab dalam kehidupan terdapat berbagai macam warna, ada suka duka, ada pahit manis, ada kegagalan dan keberhasilan. Pasti kita alami bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hidup sebagai citra Allah itu dianugerahi. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah adik-adik? Yang pertama, memuliakan Allah lewat ibadat ataupun doa. Kemudian menyanyikan lagu rohani, pujian, mazmur. Kemudian kita menolong orang, menyumbang atau derma untuk gereja dan sesama. Kemudian anak-anak ibu menjaga kesehatan, kebersihan, menjauhi obat-obat terlarang, tidak minum alkohol, tidak merokok, membiasakan selalu bersyukur dan juga berpikir positif. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Coba anak-anak ibu duduk sebentar, coba duduk dalam keadaan hening, kita refleksi sebentar. Coba kalian tuliskan
hal-hal dalam hidupmu selama 2 minggu ini ataupun berapa bulan ini yang kamu rasakan ataupun yang kamu patut syukuri. Mungkin berupa kekaguman tentang apa yang ada dalam dirimu, ataupun berbagai pengalaman yang berkesan, menyenangkan, menyedihkan, ataupun tentang apa yang pernah kalian lihat dan sebagainya. Coba kalian refleksikan dalam diri kalian, apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kuperbaiki. Kalau misalnya senang, harus bersyukur. Sedih juga, jangan lupa mengucapkan syukur. Kalau kamu lagi kemalangan, kamu juga harus mengucapkan syukur biar lebih baik ke depannya. Baik anak-anak ibu, kesimpulannya, kata syukur atau bersyukur bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan. Hal itu anak-anak ibu disebabkan manusia zaman sekarang kita sering memandang seolah keberhasilan dan apa yang dimiliki saat ini semata-mata hasil usaha dan kerja kerasnya sendiri. Bagi kita orang beriman, pandangan semacam itu tidak sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang beriman mengimani bahwa sesungguhnya hidup manusia dengan segala pengalamannya baik manis maupun pahit, menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak pernah lepas dari peran Allah, Sang Pencipta. Hidup kita, keadaan kita merupakan bukti pemeliharaan dan cinta Tuhan. Maka karena Allah senantiasa berperan dalam kehidupan manusia, selayaknya lah manusia pun bertumbuh menjadi pribadi yang penuh syukur kepadanya. Baik anak-anak ibu, sudah selesai dalam pertemuan kedua ini. Kita akhiri dengan menutup dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai menyelesaikan proses pembelajaran kami. Semoga pembelajaran kami pada hari ini, semoga kami bisa mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu itu dapat kami tanamkan dalam diri kami dan dapat kami kembangkan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mau pulang. Kiranya Tuhan berkati kami di perjalanan agar kami sampai di rumah dengan keadaan selamat dan berjumpa dengan keluarga kami. Namamu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Mari adik-adik yang terkasih, kita sama-sama mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, terima kasih dalam pertemuan ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa kembali, dan semoga kabar kalian semua di sana baik-baik aja. Selamat siang.